kasih Mas Denda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebelumnya selamat datang, selamat bergabung teman-teman wartawan semua. Perkenalkan, saya Arsala Yulianto. Alhamdulillah, kami dari Bos Event telah hadir dari tahun 2022. Jadi kami juga termasuk promotor baru. Tapi dengan promotor baru, jiwa baru, semangat baru, saya memang ingin mengadakan terutama Soul Intimate Konser ini berawal dari background keluarga saya yang memang mendukung seni. Saya asli Kebumen, Bapak Ibu semua, di mana di Kebumen ayah saya itu suka bermain gamelan. Nah, dari cerita gamelan tersebutlah sebuah konsep ide intimate konser. Di mana intimate konser ini saya ingin kedekatan antara pemain musik dengan penonton ini sudah tidak ada sekat. Dimana kita tahu bahwasannya jadwal artis-artis ini kan padat. Menemukan artis di jalan itu kayaknya sulit. Kalaupun bisa ketemu di konser itu ribuan, puluhan ribuan orang, jauh pandangannya, jadi sangat susah. Jadi masih terasa asik. Nah, dengan adanya intimate konser ini, tidak ada sekat antara penonton dan juga para artis. Itulah semangat kami, semangat seni kami, dan kami juga mengedepankan musisi-musisi lokal Indonesia, di mana kami ingin kemas bahwa musisi-musisi lokal Indonesia juga ada loh yang punya kualitas baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bos Event menghadirkan Soul Intimate Konser, dan alhamdulillah ini udah konser yang kedua kami untuk yang Intimate Konser, dan nantikan konser selanjutnya kami di bulan September. Kenapa? Karena sangat besarnya antusias masyarakat, sangat besarnya keinginan masyarakat. Di saat banyaknya konser-konser musik festival berdiri, akhirnya kami menemukan suatu peluang baru, implementasi baru, bahwa ada loh penonton-penonton yang mau nonton konser, tapi duduk. Waktunya tidak terlalu lama, hanya 3 jam, di pusat kota dengan ruangan yang nyaman, sehingga experience, pengalaman yang kita berikan itu sangat mengenang dan terkenang. Dan tadi juga diceritakan oleh Mas Denta bahwa kita menyimpan memori, kita ingin meng-create momen. Dan nanti akan selalu ada kejutan-kejutan seperti momen kisah romansa, ada yang lamaran, ada yang ulang tahun, apapun itu kita konsen karena inilah waktunya penonton untuk berdekatan dengan artis. Besar harapan saya program ini bisa terus berlanjut, konser ini bisa terus berlanjut, dan tentunya kita juga ingin hadir di kota-kota lain ya Mas Farid. Dan alhamdulillah dengan adanya Mas Farid, beliau ini masih sangat muda, masih kuliah, 21 tahun udah berkelana, sudah 100 ribuan lebih penonton hadir. Jadi tidak hanya intimate konser, Mas Farid juga punya Expectanica, kami Bos Event juga ada Expectanica, itu konser festivalnya, kalau ini konser intimate-nya. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga terhadap Mas Torik atas berjalannya. Semoga hari ini lancar semua, sukses semua, dan saya butuh dukungan teman-teman wartawan semua agar hal positif ini, gebrakan positif ini bisa didengar seperti itu. Mungkin Mas Torik boleh mulai. Baik. Selamat sore teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang Mas Isal tadi telah sampaikan, bahwa benar adanya keresahan kami terkait kesenian, terutama tentang musisi Indonesia, bahwa kami merasa bahwa kami sebagai audiens kami ingin lebih dekat dengan para gestar, kami ingin jauh lebih intim dengan para gestar. Itu semua yang jadi landasan muncullah Soul Intimate Konser yang alhamdulillah hari ini telah berjalan Soul Intimate Konser yang 2.0 yang kedua kalinya. Dan semoga yang ketiganya nanti di bulan September akan jadi jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan untuk semua pihak. Melanjutkan juga bahwa ternyata keresahan ini gak cuma keresahan audiens saja teman-teman media. Ternyata dari gestar juga pengen jadi jauh lebih intim dengan audiens, yang banyak mungkin dari promotor belum menotis hal tersebut gitu. Nah, kita dengan garis besar tersebut kita pengen untuk memenuhi keinginan dari audiens maupun dari pihak gestar yang pengen jauh lebih dekat, yang pengen jauh lebih intim. Makanya kalau teman-teman lihat di dalam mungkin nanti nggak ada sekat antara gestar dengan audiens, itu yang mau kami bawa, itu yang mau kita rencanakan.
Jadi kita pengen ada experience lain selain hanya menyanyi bersama yang mungkin itu kita bisa laksanakan hari-hari ya. Mungkin teman-teman media juga di mobil kita bisa nyanyi bareng-bareng gitu. Di kendaraan umum atau lain sebagainya pun bisa gitu, di kafe-kafe. Cuman yang kita mau bawa adalah hal lainnya, experience lainnya untuk lebih dekat dengan gestar, dan gestar pun ternyata pengen lebih dekat dengan audiens juga, dan experience lain seperti mungkin nanti ada romansa atau lain sebagainya di tengah-tengah acara, itu yang ingin kami bawa. Dengan tekad tersebut kita tentu berharap Soul Intimate Concert yang 2.0 yang bakal kita laksanakan sore ini akan sangat menyenangkan buat semuanya, dan teman-teman media juga kami mengundang untuk Soul Intimate Concert 3.0-nya di bulan September nanti. Ya gitu. Untuk tanggalnya nanti kami konfirmasi kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah. Nah, tentunya karena sekali lagi sendiri Bos Ivan adalah promotor baru, dan ini juga pembelajaran buat kita dan juga mungkin sharing juga buat nanti teman-teman promotor baru bahwa bermimpi mengundang artis luar tuh harus apa. Tetapi satu hal yang dipertanggungjawabkan kalau ketika mengundang artis luar adalah kredibilitas promotor. Jadi salah satu kenapa kita membuat event yang cukup sering dan juga cukup bervariatif karena kami sebagai promotor baru ingin unjuk gigi, ingin menunjukkan bahwa kami pun juga punya kualitas, kami pun juga sanggup, dan kami siap. Insya Allah jika memang rezekinya akhir tahun Bos Ivan akan undang artis luar. Kita kemas dengan semenarik mungkin, dipadukan rasa asam manis, mungkin nanti juga teman-teman boleh coba. Itu juga kita bagikan sebagai souvenir dan kita perjualbelikan juga. Dan nextnya pasti produk-produk lokal, UMKM lokal itu kasih kami kedepankan. Karena produk dari Emping Melinjo ini juga penutupnya itu rakyat-rakyat dari Kebumen, masyarakat Kebumen. Itu mungkin dari kami berdua. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai susah. Bisa dibilang ini konser setelah lebaran ya, orang Betul. lebaran lalu dapat euforia konser lagi. Alhamdulillah, jadi momennya pas banget habis lebaran. Terus juga temanya kan ini kan nostalgia kan, artis-artisnya dari Dewa 19, Malik sama Reza Artamevira. Jadi kita ingin membawa konsep intimate konser di mana kami ingin menjadi pelopor konser yang tidak ada sekat antara gestar dan juga penonton. Jadi tidak ada sekat. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat di dalam itu, kita tuh nonton tuh benar dekat banget. Kan kita tahu kan kalau ketemu artis itu susah, jadwal artis itu padat. Sekalinya ketemu konser ribuan, itu pasti puluhan ribu tuh jauh jaraknya. Pagernya banyak, ini banyak. Akhirnya kayak ya kesannya seperti tak terjangkau. Nah, dengan hadir di Soul Intimate Concert ini, ternyata bisa lebih dekat gitu loh. Oh ini Mas Ahmad Dhani, oh ini seperti itu sih yang ingin kita bawa. Jadi tidak terlalu banyak, tetapi we create the moment gitu. Jadi kita membuat momen. Dan satu lagi, Soul ini punya komitmen di mana selain bisa membuat momen-momen yang menarik, kami juga ingin mengabadikan momen teman-teman semua. Jadi tim kami itu fokusnya nanti mendokumentasikan penonton untuk nonton. Jadi ketika konser di mana-mana mungkin akan fokus stage-nya, panggungnya, artisnya enggak. Kita akan bagaimana teman-teman itu nanti ketawa, dan kita juga membagikan foto booth gratis tanpa batas. Nanti ada di sana tuh 2 titik foto booth gratis untuk penonton itu tanpa batas, biar bisa mengabadikan momen sama keluarganya, sama saudaranya, sama pacarnya, sama istrinya, bahkan sama siapa. Seperti itu sih garis singkat dari Soul ini. Melibatkan berapa artis? Gimana? Melibatkan berapa artis? Untuk kita ini selalu 3 artis. Jadi kita ngerasa kalau 3 artis itu nggak terlalu lama, tapi juga nggak terlalu singkat. Jadi memang Soul sudah 2 kali itu selalu dengan line up 3 artis. Mas, ini kan edisi perdana ya.
Ya, enggak, ini 2.0. Kedua. Yang kedua. Berarti sudah ada Sudah pernah. evaluasi dari sebelumnya. Apa yang mungkin menjadi dasar? Jadi yang membedakan itu selalu ada gimmick baru. Jadi kami ini terkenal dengan promotor gimmick. Walaupun kita promotor baru, tapi dia jual kita tuh promotor gimmick. Dimana kalau dulu itu penonton itu bisa ngasih bunga mawar langsung ke para artisnya. Jadi ngasih pesan, ngasih bunga, itu bisa interaksi, bisa nyanyi bareng dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita ingin meningkatkan romansa. Jadi kenapa kita ada red carpet? Karena kan Night of the Opera. Temanya tuh Night of the Opera. Jadi kita ingin seperti kayak gala lah, suatu gala gitu. Dan nanti ada romansanya di mana ada teman-teman yang kita berikan bisa lamaran. Jadi yang mau lamaran yang lebih proposalnya lebih lucu, terus ada yang lain ulang tahun, terus juga Ada semua di sini ya. ada semua di sini. Jadi balik lagi intimate, jadi lebih intim. Kita bikin momen, kita share the moment, kita abadikan momen. 125 juta penonton di seluruh kota, ada di Surabaya, Jogja, Bandung, Semarang, dan Bekasi. Dan tahun ini kita hadir kembali Jogja, di Bandung, dan di Surabaya. Bedanya kalau tahun lalu hanya 1 hari,